merasakan indah rencana. Haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Haleluya. Terima kasih, kami tahu dan kami mengerti Tuhan. Rencana Tuhan indah bagi kami. Tuhan memanggil kami bukan punya rencana yang tidak baik, tapi rencana Tuhan indah supaya kami punya masa depan yang indah. Kinatakan ayat Allah, supaya kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nanti Bapak Stephen pimpin kita dalam doa untuk renungan firman. Amin. Terima kasih Tuhan yang sangat bersyukur sekali. Haleluya. Yesus. Tuhan memberikan kembali kesempatan kami memuji menyembah Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam pujian kami Bapa, karena kami percaya dengan bahwa rencana Yesus. kami Amin. ini yang ada di tempat ini. Amin dalam nama Yesus. Bagi kami yang setia di Glory. setiap beribadah Tuhan. Kinatakan ayat Tuhan Allah. itu setia mengikuti setiap segala Glory. kegiatan ibadah kami di tempat ini. Tuhan kami percaya setiap kami yang hadir pada tempat Amin ini, dalam Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Kinatakan ayat Allah. Setiap rencana Tuhan itu pasti luar biasa. Amin dalam nama Yesus. Bagi kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. kami percaya kami memberkati Bapak kami. Kinatakan ayat Allah. Bagi yang sedang melakukan dalam pujian Tuhan Yesus. Bapak di tengah-tengah kami sudah Amin dalam nama Yesus. bahkan hadirat-Mu sudah membebaskan kami. Amin dalam nama Yesus. Tuhan yang tidak sesuai dengan firman. Kinatakan ayat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Bapak kasih. memberkati hamba-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan Yesus yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Glory. Percaya dengan kebenaran firman-Mu itu yang menguatkan kami. Amin dalam nama Yesus. Bahkan hanya dengan kebenaran firman-Mu Kinatakan ayat Allah. membawa kami pengertian-pengertian tentang Tuhan kami ilahi. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Yesus. Haleluya. Kinatakan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Segala kuasa kegelapan roh apapun yang berusaha merampas firman-Mu, yang berusaha menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan di Dalam nama Yesus. kami bawaskan roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami membuka hati kami, kehidupan kami, Nah, dalam nama baik Tuhan, untuk ditaburi Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di Dalam dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tidak lain sudah kasih dalam Tuhan yang saya terbeban biar melalui firman Tuhan yang disampaikan sudah kasih dalam Tuhan, benar-benar kita mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam firman itu sudah kasih. Kan pasti sudah kasih dalam Tuhan setiap kita ya merindu apa yang tertulis janji Tuhan dalam firman itu benar-benar kita alami dalam hidup. Dan sekali lagi sudah kasih dalam Tuhan dari pihak Tuhan sendiri, saudara. Dia yang berjanji, dia bersumpah demi diriku, aku akan menepati janji. Apa yang keluar dari mulutku itu tidak akan bisa diubah. Jadi apa yang sudah disampaikan dalam firman itu pasti akan jadi. Bahkan dalam Roma dikatakan segera terjadi. Cuma kita lihat sekarang sudah kasih dalam Tuhan. Justru banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan justru sudah kasih dalam Tuhan. Mengalami, karena tidak mengalami apa yang di dalam firman Allah janji Tuhan dalam menjalani hidup ini, seperti situasi saat ini COVID sedang merajalela, saudara. Mereka mulai meragukan. Nah, untuk itu sudah kasih dalam Tuhan, saya rindu jemaat Tuhan yang ada di GSPD Jamblang tidak seperti itu, tetapi tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Satu hal sudah kasih dalam Tuhan yang harus kita tahu, kita perlu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara?
Justru kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, pasti kita akan melakukan apa yang Dia inginkan. Kalau kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, saudara kasih, kita tidak akan ragukan apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan. Saya awali firman Tuhan pagi hari ini di dalam Efesus pasal 1 dari ayat 16 sampai dengan 19 ya. Efesus pasal 1 mulai dari ayat 16 sampai 19. Saudara kita berdiri, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik firman Tuhan ini, dan biar Roh Allah, Roh Kudus menerangkan lebih jauh dalam kehidupan saudara firman Tuhan ini. Efesus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata begini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Coba saudara perhatikan firman Tuhan ini. Ini Paulus. Dia berkata, saudara kasih dalam Tuhan, aku berdoa. Dia ingat, ya, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi tak kala dia masuk di dalam doa, saat-saat bedunya dia, saudara, dia ingat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ingat jemaat Tuhan yang dia layani. Saudara, dia berkata, sudah kasih dalam Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, ya sudah kasih, mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dia minta, dia berdoa, ya. Termasuk doanya ini untuk kita semua. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat-jemaat Tuhan GSPD Jamblang. Untuk apa, saudara? Supaya jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada GSPD Jamblang mengerti, mengenal benar tentang Tuhan Yesus. Nah, ini, saudara. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mengenal Dia dengan benar, saudara, apapun yang datang dalam kehidupan kita, situasi apapun yang kita hadapi, tidak akan menggoyahkan kita, karena kita kenal betul. Seperti sudah kasih dalam Tuhan, kalau ada orang ngomong sesuatu tentang bapak kita, ayah secara lahiriah kita, sudah kasih dalam Tuhan, yang kita kenal betul sifatnya, karakternya. Lalu ada orang ngomong yang tidak, yang tidak sesuai, yang kamu tak, kita tahu, pasti sudah kasih dalam Tuhan. Ya, kita tidak akan tergoyahkan. Kita tahu siapa kita, karena kita kenal betul ayah kita. Walaupun orang berusaha melemahkan, menghina, tapi karena kita kenal betul ayah kita, saudara, itu tidak akan mempengaruhi sikap hidup kita kepada ayah kita. Nah, begitulah kira-kira saudara yang Paulus inginkan, karena dia tahu sudah kasihlah apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Melalui firman Tuhan katakan, bumi ini saudara kasihlah semakin ke sana semakin jahat. Nah, itu sebabnya dia berdoa supaya kita orang yang percaya itu mengenal betul
Yesus itu, sehingga kita tidak tergoyahkan apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, masalah apapun datang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, itu tidak akan menggoyahkan kita. Karena apa? Kita mengenal betul, saudara. Mari sudah kasih tahu Tuhan. Itu sebabnya dalam Hosea pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3. Coba Stefanus tolong bacakan. Atau dari iya, sudah kasih. Hosea pasal 6 ayat yang ke-3, sudah kasih tahu Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ke-3. Hosea pasal 6 ayat yang ke-3, firman Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar, dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Firman Allah, saudara, Nabi Hosea berkata, mari kita mengenal Dia, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ada kerinduan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, firman Allah katakan, maka Allah akan hadir, akan memberikan dirinya untuk kita dikenal, Dia dikenal. Sudah kasihlah Tuhan. Kita dapat mengenal Allah, mengenal Yesus melalui firman-Nya. Coba, mari kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Kenapa sudah kasih dalam Tuhan? Filipi 3 ayatnya yang ke-8 dan 9, coba Yus tolong bacakan. Ini Paulus sudah kasih dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 8 dan 9. Filipi 3 ayat 8 dan 9. Melalah segala sesuatu pangkat puji, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua, oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaran itu sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Haleluya. Coba saudara, latar belakang Paulus, sudah kasih Tuhan. Dia orang yang dikenal sebelum dia mengenal Tuhan. Dia orang yang sukses, orang yang dihargai sama masyarakat, dipakai sama pemerintah. Sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, sudah kasih dalam Tuhan, dia bisa tanggalkan semuanya. Bahkan firman Allah tadi kita dengar, dia katakan, semua yang tadinya pertama kali dia cari dalam hidup ini, dia bekerja, saudara, cari nama, dipercaya, cari uang, sudah kasih dalam Tuhan, dia menghasilkan banyak. Tetapi tatkala dia mengenal Yesus, dia katakan apa, saudara? Aku tinggalkan semuanya. Itu sampah bagi. Kok bisa? Sudah kasih tahu. Bukan mencari uang, sudah tidak benar, sudah. Karena caranya dia memamerkan diri, pakai kemampuan dirinya sendiri, tujuan-tujuan yang tidak benar, hanya untuk dipuji orang, menghasilkan uang dari bagi dia, sudah kasih tahu Tuhan. Nah, yang dia lakukan tidak sesuai firman Allah, itu dia katakan memang menguntungkan, saudara. Tapi dia katakan, kalau dia mengenal Yesus, dia bohong semua. Semuanya aku anggap sampah. Karena apa, saudara? Dia mengenal Yesus. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, saudara, ya, yang penting kita dipuji orang, pendapatan kita luar biasa, walaupun dengan cara yang tidak sesuai firman Allah, oke-oke saja. Tetapi Paulus, dia katakan, setelah dia mengenal Tuhan, semuanya dianggap sama. Saudara, yang saya mau tekankan sini, dia bisa lakukan itu karena apa? Karena dia mengenal Tuhan. Dia berdoa, sudah kasih dalam Tuhan di dalam kata-katanya, dalam Efesus tadi. Aku berdoa kepada Bapa, kepada Allah yang mulia, supaya dia memberikan hikmat, wahyu. Untuk apa hikmat dengan wahyu? Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, ini sebenarnya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Paulus, yang tidak sesuai dengan firman Allah, dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan. Saudara kasih dalam Tuhan, dia berkata apa saudara? Mengenal Tuhan jauh lebih mulia dari isi dunia. Yesus katakan, apa gunanya engkau memiliki isi dunia ini, tapi akhirnya engkau binasa masuk neraka. Tidak ada benar. Benar Paulus sudah kasih, dia buang semuanya yang tidak sesuai dengan firman Allah, sudah kasih lagi. Dan dia katakan, mengenal Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih mulia, jauh lebih hebat dari isi dunia ini. Yang sesuai katakan sama saudara, kalau kata sudah kasih dalam Tuhan, bakal kita hidup dalam 120 tahun, kita punya segala-galanya, tidak kekurangan, saudara. Tapi setelah 120 tahun kita dipanggil Tuhan, kita akan hidup di dalam kekekalan, penderitaan selama-lamanya. Nah, bandingkan dengan seseorang mungkin telah dilahirkan, dia takut akan Tuhan seperti Lazarus, sudah sampai hidupnya minta-minta, sudah kasih dalam Tuhan, ya, karena dia takut akan Tuhan. Sudah kasih dalam dia tidak melanggar firman Allah, hidupnya kekurangan, tetapi tanpa dia hidup 120 tahun menderita begitu. Tapi setelah 120 tahun dia dipanggil Tuhan, diganti dengan di kekekalan, kekal selama-lamanya, hidup senang bersama Tuhan. Jalannya dari emas, rumahnya dari permata-permata. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penyakit, di sana tidak ada kematian. Coba saudara, ada bandingnya. Hidup menderita 120 tahun, tapi akhir kekal selama-lamanya. Toh sudah kasih dalam Tuhan, ini cuma ilustrasi saja. Nggak mungkin sudah kasih dalam Tuhan seseorang walaupun dia hidup miskin, sudah tidak akan mungkin selamanya dia akan hidup menderita. Pasti ada hari-hari dia suka cita, mendapat berkat, tapi taruh kata. Nah ini saudara. Dan ini bisa terjadi kalau kita mengenal Tuhan. Di dalam 2 Petrus sudah kasih dalam Tuhan, 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Coba Yus tolong bacakan 2 Petrus pasal 1 ayat 2, di sana dikatakan apa soal mengenal Tuhan? Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Firman Allah, damai sejahtera Allah akan melimpahi kamu karena kamu mengenal Dia. Sudah, damai sejahtera. Sudah kasih dalam Tuhan damai. Dalam hidup ini kalau damai sudah kasih dalam Tuhan, tidak ada masalah, sudah kasih dalam Tuhan, pokoknya damai saja. Ada sukacita terus. Sejahtera itu tidak kekurangan apapun juga, cukup di dalam segala hal. Dan firman Allah katakan, damai sejahtera itu melimpah datang dalam hidup saudara dan saya, tak kala kita mengenal Dia dengan benar. Itu saudara, itu sebabnya firman Allah katakan, kenallah Dia dengan sungguh-sungguh. Firman Allah ya dan amin, saudara. Ya, apa yang di dalam katakan firman Allah itu pasti terjadi. Allah tidak akan berbohong, sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita kembali dalam Efesus tadi, ya. Di dalam Efesus pasal 1 tadi dikatakan sudah kasih dalam Tuhan. Paulus berdoa supaya kita mengenal Dia. Itu agar supaya Allah memberikan hikmat dan wahyu, tujuannya hanya satu, supaya kita mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Banyak sekarang orang mengenal Tuhan Yesus nggak benar. Yang dikenal kasihnya. Kan Tuhan itu kasih.
apalagi yang pengajaran kasih karunia. Walaupun kita sudah sadar dia sudah mati di atas kayu salib, iya mati, benar itu firman Allah, saudara. Kita cuma ambil ayat-ayat firman Allah sudah kasih langsung untuk kepentingan kita. Dia mati di atas kayu salib supaya kita yang berdosa disucikan, diampuni dosa kita. Sudah kasih langsung Tuhan. Tapi ada firman Allah katakan, kalau dia sudah ampuni, kita sudah hidup benar, tapi kita hidup dalam dosa, tidak ada pengampunan lagi di dalam kita. Jadi seperti kalau saya sudah mengenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah menikmati kasih dari sorga, sudah kasih langsung Tuhan. Tetapi tak kalah saya di dalam sudah jadi mengenal Tuhan, ini sudah jadi pendeta, lalu hidup saya tetap di dalam dosa, firman Allah katakan tidak ada pengampunan. Jadi jangan gunakan firman Allah Pak hanya untuk kepentingan kita. Kan enak sudah kasih langsung Tuhan, ya Yesus sudah mati untuk dosa-dosa itu. Itu benar-benar sudah, itu tidak salah. Cuma yang salahnya sudah jadi hamba Tuhan masih tetap buat dosa dengan kasih karunia. Dia tidak mau pakai ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Sudah kasih dalam Tuhan banyak. Itu saya katakan mengenal Tuhan dengan tidak benar. Hanya untuk mementingkan diri sendiri. Paulus sendiri yang berkata, saudara, hanya oleh kasih karunia engkau diselamatkan, bukan perbuatanmu, bukan karena pekerjaanmu, bukan. Memang benar itu firman Allah. Ya. Sekalipun saya hidup benar dari lahir, saya tidak buat dosa. Tapi tatkala saya tidak mengenal Tuhan, saya tidak taat sama Tuhan, sudah kasih serius Tuhan, ya. Belajar. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Jadi saya katakan, sekalipun saya hidup benar dari lahir, nggak buat dosa, sudah, tapi saya tidak mengenal Dia, tidak terima Dia, tatkala saya mati neraka. Karena keselamatan itu hanya dikerjakan Yesus. Itu maksudnya, bukan karena pekerjaan, bukan. Dia sudah ampuni. Tatkala saya berbuat dosa, hidup saya tidak benar, dan saya terima Yesus, saudara sekalian, saya terima Yesus, saya diampuni, saya disucikan. Kalau saya mati, saya masuk surga. Asal Paulus katakan tadi. Paulus yang tulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 5 itu, yang soal keselamatan itu sudah kasih dalam Tuhan, bukan dikerjakan oleh karena kekuatan, itu boleh pekerjaan kita, tapi kasih karunia. Tetapi Paulus sendiri yang menulis juga sudah kasih dalam Titus pasal 2 ayat 11, kasih karunia itu mendidik kita meninggalkan kefasikan, kejahatan, meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai firman Allah, harus ditinggalkan. Itu kasih karunia. Dan kasih karunia mendidik kita untuk beribadah. Sudah kasih langsung Tuhan. Jadi orang yang menggunakan, saya suka ngomong sama hamba Tuhan yang suka salah menggunakan firman Allah, saya katakan, kalau kamu masih hidup tidak sesuai firman Allah, tidak sesuai dengan kasih karunia, jangan bicara kasih karunia. Itu Paulus sendiri yang menuliskan itu. Dia berkata, kasih karunia itu mendidik kita meninggalkan kefasikan, yaitu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai firman Allah, dan mendidik kita untuk beribadah. Ini sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Itu sebabnya perlu firman Allah ingatkan, mari kita mengenal Dia dengan benar. Paulus berdoa supaya kita mengenal Dia dengan benar. Saudara, ayat selanjutnya berkata seperti di dalam Efesus ini, tatkala kita mengenal Dia dengan benar, sudah kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ya, segala kekayaan, kemuliaan, ya, itu yang menanti kita. Ayat selanjutnya berkata, kekayaan, kemuliaan menanti saudara dan saya. Dan ayat selanjutnya berkata, segala kuasa yang hebat untuk saudara dan saya, orang-orang kudus yang mengenal Tuhan dengan benar, hidup sesuai firman Allah. Kuasa yang hebat itu untuk kita. Itu
Itu diperkuat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12 kalau nggak salah, saudara. Di sana dikatakan begini, yang 14 ayat 2 kalau saya sudah kasih dalam Tuhan ya. Nanti saudara lihat antara 2 dan 12. Di sana dikatakan begini. Tuhan Yesus katakan begini. Jikalau kamu melakukan firman, maka apapun yang aku pernah lakukan di muka bumi ini. Coba saudara, apa yang saya pernah lakukan? Membangkitkan orang mati, meneduhkan sudah kasih dalam Tuhan, angin dan ombak, membuat mujizat demi mujizat. Bahkan Tuhan katakan, bahkan lebih dari itu kamu dapat lakukan. Jemaat Tuhan, jemaat GSPD dapat lakukan. Hanya satu saudara, tak kala kita melakukan firman, maka apa yang Yesus pernah lakukan di muka bumi, bahkan lebih dari itu, kita dapat lakukan. Hebat kan saudara? Saudara punya kuasa. Cuma kuasa itu terhalang saudara, tak kala kita tidak lakukan firman. Kuasa itu akan menjadi bagian kita. Benar-benar kita akan alami dan kita bisa praktekkan itu. Sudah kasih dalam Tuhan, asal kita lakukan firman. Bagaimana kita bisa lakukan firman? Kita harus mengenal Dia dengan benar. Karena dengan kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan taati firman-Nya. Tanpa kita mengenal Dia dengan benar, kita tidak akan melakukan firman. Kita ragu karena kita tidak mengenal Dia dengan benar. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Bahkan ayat-ayat selanjutnya sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasalnya yang pertama tadi sudah kasih dalam Tuhan. Ayat 21, ayat 20-21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 21 katakan, GSPD Jamblang adalah tubuh Kristus. Coba saudara perhatikan sini. Yesus itu jauh lebih besar. Segala kuasa-kuasa apapun yang ada di muka bumi ini, pemerintahan apapun juga saudara, Dia jauh lebih besar, Dia jauh lebih tinggi. Dan firman Allah katakan saudara, segala sesuatu yang dapat disebut namanya. Ini yang sering kali saya suka katakan, segala sesuatu yang dapat disebut namanya sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Sudah pasti. Virus apapun ada nama, penyakit apapun ada nama, masalah-masalah apapun ada nama. Dan firman Tuhan katakan, semua sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Masalahmu apa sih? Penyakitmu apa? Sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Mungkin saudara bertanya begini, ada urusan apa? Oh, itu kan penyakit segala masalah itu di bawah kaki Kristus. Ada hubungan apa dengan kita? Ayat selanjutnya berkata, Yesus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Pertanyaan saya, bicara kaki Kristus terletak di kepala atau di tubuh? Kaki itu pasti di tubuh, bukan di kepala. Jadi firman Allah itu berkata, segala sesuatu yang dapat disebut namanya ada di bawah kaki saudara yang mengenal Yesus. Tanamkan Yesus. Ini firman Allah. Segala sesuatu ada. Sekarang masalahnya begini, kenapa orang
termasuk pendeta hamba Tuhan, anak Tuhan. Kena demam sedikit, flu sedikit, udah clear, udah tahu. Oh, kenapa murung? Masalah ini. Kenapa ada masalah ini? Tuhan sudah kasih kaki kita, kita ambil, kita taruh di kepala kita. Siapa yang suruh? Saudara sendiri yang taruh di kepala, di pikiran saudara. Sebenarnya penyakit itu fisik ada di bawah kaki kita, kita taruh di sini. Ya tuang aja saudara, makan nggak bisa makan, mau keluar nggak bisa keluar. Sudah kasih lalu Tuhan. Ini saya bicara firman. Jadi mari sudah kasih lalu Tuhan. Itu perlu kita mengenal dia dengan benar. Kalau kita mengenal dia dengan benar, saudara, ya, kita akan hidup sesuai rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong, firman-Nya dia dan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah itu kekal. Janji Allah itu tidak ada namanya kekal. Mari kita kasih tahu. Firman Allah saya tidak panjangkan, firman Allah ini karena jamnya sudah kasih Tuhan. Tapi mari semua aja sudah. Mari sudah kita pulang. Kalau saudara tak bikin apa-apa kan sekarang susah keluar. Di rumah saudara baca firman. Kenal Tuhan Yesus melalui firman yang kita baca. Dan saudara kasihkan sungguh-sungguhlah mengenal dia. Kalau engkau mengenal dia dengan sungguh-sungguh, tidak ada keraguan apa. Orang lain boleh lemah, orang lain boleh ragu, tetapi kita yang mengenal Tuhan, kita tidak takut, tidak khawatir. Sudah kasih orang Tuhan, ya, karena Tuhan menyertai kita. Sudah kasih orang Tuhan. Tatkala Daud lawan Goliat, sudah kasih orang Tuhan. Saul dengan tentaranya jadi lemah pada mereka anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang Israel. Tapi Daud sudah kasih orang Tuhan. Melihat Goliat dia malah dia nantang. Kenapa? Karena dia mengenal betul. Ya, Saul dengan tentara kenal Tuhan, tapi tidak mengenal dengan benar. Itu sebabnya tak kali yang lihat masalah Goliat mereka ketakutan, mereka ngumpet. Sudah segala Tuhan. Beda dengan seorang yang mengenal Tuhan. Tak kala melihat Goliat, melihat masalah yang besar, dia melihat Allahnya. Yesus itu jauh lebih besar dari masalah yang menyertai dia. Aku menyertai engkau sampai ke surga. Jadi kemanapun kita pergi, Yesus menyertai kita. Bahkan Yohanes pasal 14 katakan, dia tinggal di dalam kita. Itu roh. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Jadi kalau dia ada dalam kita, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat masuk di dalam diri kita, menguasai diri kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kinatakan ayat wasana ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Inna dalam alam alas. Haleluya Yesus. Inna dalam wasana. Terima kasih atas firman. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami melalui firman. Haleluya. Inna dalam wasana. Biar firman dan Roh Kudus-Mu berbicara lebih jauh dalam kehidupan kami. Haleluya. Inna dalam wasana. Umahana ya dalam wasana. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya.
firman dan Roh Kudus Tuhan. Tuhan dapat membawa membimbing jemaat Tuhan sehingga dapat mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dan seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati janji-janji Tuhan di dalam firman. Dalam nama Yesus, sama-sama nanti Ibu Heni akan tutup dalam doa. Inna dalam malam terima kasih. Inna dalam malam Haleluya, haleluya. Inna dalam malam Haleluya. Yesus. Bapa yang Maha Baik, Amin. kami umat-Mu di tempat ini bersyukur kepadamu. Yesus. Kalau sampai dengan pagi hari ini Tuhan, Amin. kami masih ada, semua karena kasih dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan bahwa ada kasih persaudaraan yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Yesus. Ada kebersamaan yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Karena kami adalah tubuh-Mu. Haleluya. Kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu Tuhan. Kami berbeda, kami tidak sama, tapi kami satu di dalam Engkau. Amin. Kami memiliki talenta yang Pinatakan berbeda. ayat. Kami memiliki kemampuan yang Kau berikan berbeda. Haleluya. Tapi kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap bersatu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kesempatan yang terbaik di dalam setiap kami menunggu hari-hari Tuhan adalah kami boleh bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus Tuhan, untuk mendengar suara-Mu ya Bapa, untuk memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tak seberapa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan, tak berarti apapun yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, tapi kami memiliki hati. Amin. Hati yang senantiasa berharap Haleluya. kepadamu Tuhan. Pinatakan ayat. Hati yang percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, ataupun saat ini yang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Buat apa kami khawatir? Buat apa kami takut Tuhan? Amin. Jika Dalam nama Engkau Yesus. Allah ada bersama kami, Pinatakan ayat. jika Engkau Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Terima Bapa, kasih. terima kasih. Terima kasih Inna buat Rabbas. kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Memberkati hamba-Mu Pinatakan dengan ayat segala Rabbas. kelimpahan Tuhan, baik jasmani Pinatakan maupun ayat rohani Rabbas. Tuhan. Juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Engkau di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan, jika kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, Yesus. satu hal yang kami tahu Tuhan, Kau Allah Immanuel, Haleluya. Allah yang tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, seberapa yang kami persembahkan pagi hari ini. Kami hanya tahu ingin berbuat, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Seberapa banyak kami yang ada pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan sudah melawat kami melalui firman. Bahkan Tuhan sudah menjamah setiap kami. Melalui jamahan-Mu Bapa, kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami, Tuhan
Tuhan Yesus sudah kesembuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kesehatan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima berkat-berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami akan pulang dengan damai sejahtera Allah, kesehatan dari Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu sadarkan kami Bapa, dimanapun kami berada sepanjang hari ini, biar yang keluar dari hidup kami melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, sikap tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman-Mu semata-mata. Sehingga masyarakat Jamlang dengan sekitarnya dimanapun kami berada Tuhan, mereka boleh melihat dan mendapatkan Kristus melalui kehidupan kami, dan di dalamnya nama Tuhan saja diagungkan, dipermuliakan, dan jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan segala hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Engkau akan buka tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan berkat-berkat Tuhan melalui segala usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah, diberkati Tuhan, dan diberikan kesehatan dari Tuhan. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Thank you.